Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Staymas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberikan banyak-banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk belajar ibadah thalabul ilmi. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir atau yaumil kiamah, dan semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Sahabat saya mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang sangat besar sekali pada hari ini, khususnya kita semuanya masih dipertemukan dengan bulan-bulan yang penuh rahmah dan barokah. Kita bertemu dengan bulan Rajab. Insya Allah kita akan dipertemukan atau nanti kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, dilanjutkan nanti Ramadan, masih Syawal dan lain sebagainya. Bulan-bulan ini Masya Allah ada banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa penting. Terkhusus di bulan Rajab sendiri ada salah satu peristiwa yang wajib hukumnya bagi kita untuk mengimaninya. Apa itu? Isra Mi'raj, benar sekali. Isra Mi'raj. Yang mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Mekah ke Aqsa, ya. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka secara gamblang. Tapi sahabat Staymas yang dirahmati Allah, itu semuanya tidak tiba-tiba. Wahai Muhammad, naiklah engkau ke Sidratul Muntaha untuk melihat surga dan neraka, tidak. Tetapi Nabi Muhammad melalui beberapa cobaan, beberapa ujian. Yang awal Nabi Muhammad SAW berdakwah di kaumnya di Mekah tidak mendapatkan hasil. Dilempari batu, dicaci, dilempari kayu, dilempari tulang dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad ingin menuju ke Taif. Salah satunya diriwayatkan Nabi Muhammad menuju ke Taif dengan tujuan agar di Taif ini Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah diterima. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak mendapatkan tola al-badru dari penduduk Taif, tidak mendapatkan marhaban ya nurul aini, tidak mendapatkan marhaban ya Jaddal Husain. Tetapi hampir sama dengan penduduk Mekah sebelumnya, Nabi Muhammad mendapatkan cacian, dilempari batu, dilempar kayu, dilempar tulang, sampai kaki Nabi Muhammad SAW bersimbah darah. Pada suatu saat Nabi Muhammad sedang beristirahat, sampai ketika itu datang Malakul Jibal kepada beliau dan mengatakan, ada 2 bukit besar di kota Mekah. Pilih bukit yang mana nanti niscaya akan aku jatuhkan kepada para penduduk Taif. Tapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad, beliau tidak ingin. Tapi beliau malah berdoa untuk penduduk Taif, asa ayyab'asa. Asallah ayyukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'an.
Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluar dari tulang sulbi penduduk Taif, anak cucu daripada penduduk Taif, mereka-mereka yang beriman atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Walhasil saat ini penduduk Taif, Masya Allah, Islam semuanya. Berkat barokah dari doa Nabi Muhammad SAW. Banyak ujian lagi selanjutnya apa? Meninggalnya pendukung Nabi dalam berdakwah, yang menemani Nabi dalam berdakwah. Siapa dia? Istrinya Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah. Meninggalnya paman Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Abu Thalib. Meninggal pula. Maka pada saat itu disebut sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan, di mana meninggalnya orang terdekat daripada Nabi yang mendukung dakwah Nabi, yang menemani dakwah Nabi. Maka bisa disimpulkan setelah itu tujuan daripada adanya Isra Mi'raj ini adalah untuk membuktikan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maka daripada itu selanjutnya untuk apa sebetulnya tujuan daripada Isra Mi'raj ini? Untuk litasbit kalau bahasa Arab. Litasbit itu apa? Untuk menguatkan keimanan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul daripada Rasulullah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya litakrim. Litakrim itu memuliakan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW adalah the chosen one. Adalah salah satu-satunya yang ditunjuk sebagai nabi penutup zaman atau penutup rasul, penutup rasul. Yang selanjutnya listi'dadil quwwah, untuk mempersiapkan kekuatan daripada nabi, kekuatan berupa jasmani, kekuatan berupa rohani. Jadi semuanya dipersiapkan. Ya. Jadi ini semuanya kembali lagi tidak serta-merta Nabi Muhammad diperjalankan dari Mekah ke Baitul Aqsa, selanjutnya naik ke Sidratul Muntaha untuk melihat surga dan neraka secara gamblang. Sebelum itu Nabi Muhammad sebelum naik ke atas, sebelum melalui hal-hal itu, Nabi Muhammad dibedah terlebih dahulu. Dibuka hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Maka ini ada suatu hadis yang menyampaikan bahwasanya di dalam sebuah jasad itu ada gumpalan. Ala fil jasadil mudghah. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Wa idza fasadal jasad kullu. Ala fahiya al-qalb. Maka dibersihkan, hatinya dibersihkan dari sifat dengki, dari hasad, dari yang tidak suka apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan lain sebagainya. Ini bukti bahwasanya ketika kita akan beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersuci dulu. Suci badan, mandi. Suci pakaian, berarti pakaian kita harus bersih. Suci tempat. Wudu dulu, maka kita juga harus wudu. Dibasuh kita. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Suruh bersih-bersih semuanya baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ini nanti sampai terlewat segala titik-titiknya itu, yang wajib-wajib tidak boleh terlewat. Jadi harus bersih. Dibersihkan oleh malaikat Jibril, setelahnya berjalan
Di atas bertemu dengan siapa? Bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Dawud sebagai pembawa kitab Zabur, Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Isa dengan Injil, tapi itu diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat. Gitu. Ini menandakan bahwasanya semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu masuk dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Isa akan turun. Ketika di hari-hari akhir menjelang kiamat itu akan turun. Iya, tetapi tidak membawa risalahnya sendiri. Nabi Isa tetap berpedoman dengan syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di situ juga disyariatkan sholat. Selanjutnya, Baitul Maqdis ini adalah suatu tempat yang mana benar-benar disucikan. Karena sebelumnya umat Islam pernah berkiblat ke Baitul Maqdis, betul ya? Baitul Aqsa. Sebelum nanti pindah ke Makkah. Nah, berarti hikmahnya dari ini semuanya, dari perjalanan Isra Mi'raj, bukan hanya sekedar perjalanan, tetapi di situ juga ada ujian. Apabila kita kuat dengan ujian itu dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya pembersihan jiwa. Selanjutnya kita perlu tahu bahwasanya dakwah itu juga perlu dukungan. Jadi perlu dukungan sehingga meninggalnya daripada dua orang tadi itu suatu hal yang menyedihkan Nabi, tetapi Nabi tidak berhenti di situ. Nabi masih punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dikuatkan semuanya. Selanjutnya apa teman-teman sekalian? Ada tadi saya sampaikan bahwasanya keistimewaan daripada Masjidil Aqsa. Tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya pentingnya daripada sholat. Teman-teman sekalian, sahabat Stemas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat itu adalah tiang agama. Bahkan amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka yuk kita bersama, kita bermuhasabah pada diri kita sendiri untuk memperbaiki sholat kita, kualitas sholat kita. Jangan sampai nanti sholat kita tidak berkualitas, tidak khusyuk, tidak khusyuk. Tapi diawali dari apa? Dengan wudhu yang baik, wudhu yang benar. Karena tadi saya sampaikan bahwasanya sebelum menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensucikan diri terlebih dahulu. Baru setelahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sahabat Stemas yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan daripada kita mempelajari kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Semoga dengan ini semuanya tambah ketakwaan kita, tambah keimanan kita, tambah juga kita untuk terus tidak down ketika kita mendapatkan ujian, tidak sabar ketika kita mendapatkan ujian. Justru kita harus sabar, kita tidak boleh down. Kita harus tetap berpegang teguh karena ada Allah bersama kita. Innallaha ma'asabirin. Innallaha ma'an. Alhamdulillah semuanya sudah tahu. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ada salah kata pada kesempatan ini. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.